Hi everybody, hello again. So I know that kemarin-kemarin tuh kita sempat ada demand ya, dan aku tahu kayak kalian udah pernah lihat Mr. Jojo sebelumnya. Hi everyone. But like, enjoy guys, karena emang ngobrol sama Mr. Jojo super enak ya. I know you guys enjoyed the last episode. Ya, mereka enjoy kok. Jadi that's why kita balik lagi dengan Mr. Jojo hari ini ya. Tapi kita mau ngomongin topik beda ya. Oke. Kita hari ini mau ngomongin tentang gaya belajar. Nah jadi Mas, kita kan banyak tuh orang-orang yang mungkin heran atau bingung tentang kok kayaknya belajar tuh gak nyantol-nyantol gitu. Kok kayaknya rasanya susah gitu. Belajar itu tuh sesuatu hal yang sulit. Dan ini mungkin concernnya shared between the students and the teachers. Karena kadang guru juga bisa struggle ya. Kayak mereka ngelihat kayak, duh nih kayaknya gue udah ngasih 1001 cara. Kok ini murid gak bisa-bisa ya. Atau mungkin muridnya juga yang kayak, kayaknya yang lain kok teman-teman aku aman. Tapi kok aku kayaknya gak ngerti-ngerti gitu. Iya. Kadang-kadang terjadi. Sering terjadi. Nah jadi hari ini sebenarnya kita mau ngobrolin seputar gaya belajar itu. Nah kenapa kita ajak Mr. Jojo lagi hari ini? Karena Mr. Jojo tuh pengalaman ngajarnya juga banyak guys. Karena Mr. Jojo ngajar dari anak kecil sampai dosen ya, maksudnya adults, kids to adults. Ibu-ibu, bapak-bapak Ibu-ibu, bapak-bapak ya yang paruh baya sekalipun. Jadi kayak banyak lah gitu ya exposure-nya Mas Jojo nih. Dan Mas Jojo tuh juga udah lama maksudnya jam terbangnya di dunia belajar mengajar seperti ini. Jadi I think he's the right person untuk membantu menjawab pertanyaan kita pada hari ini. Nah jadi without further ado ya kita langsung aja. Go. Nah Mas sebenarnya kan kita tuh sering mengalami masa-masa di mana kita ngelihat kayak murid-murid tuh petakilan mungkinnya di kelas ya dengan 1001 gayanya. Sebelum kita get into too deep into that, cerita dulu dong Mas. Jadi kayak ada nggak pengalaman berkesan Mas waktu ngajar murid gitu yang menurut Mas ini agak unik nih? Wah, ini pertanyaan menarik banget ya. Pengalaman paling berkesan selama aku mengajar ya, soal apakah ada murid yang tingkah lakunya atau approach-nya, behavior-nya agak cukup unik ya. Cukup unik sekali. Pernah ada waktu itu, dan biasanya kalau ngomongin kelas yang paling unik, paling aktif, paling petakilan tuh biasanya kids class. Nah, karena kalau Miss ini juga pernah tahu kids class itu kan anaknya macam-macam ya. Ada yang diem banget, ada yang suka lari-lari, ada yang suka bahkan true story guys, ada yang suka naik-naik meja. Betul, naik meja. Koprol. Dan yang paling unik ini dia punya imaginary friend. Ini gimana tuh ceritanya? Coba bisa tolong diulas lebih lanjut. Jadi ini kebetulan salah satu murid internasional. Di sini? Iya di sini. Salah satu murid internasional di sini. Dia adalah seorang anak berkebangsaan Korea. Berkebangsaan Korea Selatan yang orang tuanya bekerja di Jogja. Dan anaknya itu juga belajar di Real English. Nah, aku mengajar dia kalau nggak salah di awal-awal pandemi. Jadi cukup challenging udah juga. Udah 2-3 tahun lalu berarti kejadiannya? Iya udah 2-3 tahun lalu. Jadi anaknya udah nggak di sini sekarang ya? Masih tahu kalau di Jogja nggak tahu ya, tapi kalau di Real sudah nggak. Terus. Nah, ini anak punya teman imajinasi yang ternyata teman imajinasinya itu harus dia urusin. Jadi ini dia jadi caretaker model-modelnya. Iya. Dia bilang gini, "Sir, I have been studying the whole day. Do you mind if I talk to my friend first?" I thought he was going to make a phone call. Atau ngapain kayak nyamperin siapa. Yes, since it was a private class, so I think that's okay if you want to make a phone call. Ternyata, aku tanya, do you really want to talk to your friends? Yes, sir. He's been waiting for me. Okay. And then of course, because I assumed it was gonna be a phone call, and then I told him, go ahead, please, call your friends. Oh no, it's a friend that always follows me, imaginary friends. Oh my god. Jadi sebenarnya dia tahu, does he know that it's an imaginary friend atau enggak? Well, that's what he said. Dia yang bilang seperti itu kan. Terus ya udah, so how do you want to talk to him? Can I go to the corner of the room or can I get to the under the table? Terus dia ke situ, terus dia mulai mengoceh lah for about kayak ngeduk nyanyi di bawah meja gitu. Sendiri for about 30 minutes. Tapi kan kalau dibiarin terus kan lama-lama nggak belajar ya. Agak asik ngobrol ya guys. So next time it's okay if you want to talk to your imaginary friends, but first let's study. Okay, or either
You talk first and then we study first and then you talk to your imaginary friends. That's it. Pernah di suatu hari dia stres banget kayaknya habis dimarahin mamanya juga. Terus sir, can I play a little bit longer with my imaginary friends? Nah, ini aku juga ini pengalamanku pribadi ya teman-teman aku kalau kelas private terutama anak-anak. Anak-anak tuh kan karakternya maksudnya dia aneh-aneh dan dia di sekolah udah belajar seharian, belum lagi les ini itu di tempat lain dan kadang datang ke sini tuh udah capek. Nah, waktu itu dia tuh sini udah capek banget seharian dan dia betul-betul melas banget. Sir, can I really talk to my friends? But I haven't talked to him for like hours, bla bla bla. Terus ya udah aku biarin terus dia di kolong meja setengah jam. Nih, asik aja ngobrol ya, curhat dia ya. Iya, curhat. Ya, dan masalahnya imaginary friends-nya itu bahasa Korea kan. So, jadi dia nyonya bahasa Korea. Can you aku inisiatif kan biar nggak bengong gitu loh di kelas. Terus can you tell me what you talk about with your imaginary friends? Nah, terus dia bilang sure. Terus dia ngomong Korea lagi. But can you this time talk in English so that I can understand? Perhaps I can join you in the conversation. Terus ya udah akhirnya tipis-tipis lah masuklah bahasa Inggris. Ya, tapi kan aku tetap harus butuh nih ya mediumnya adalah si murid ini. Kamu nggak bisa ngomong sama teman imajinasinya. Iya betul. Anyway, tapi ya Mas, aku juga ngerti sih yang kenapa itu jadi salah satu yang bisa dibilang cukup remarkable. Maksudnya bukan remarkable, maksudnya berkesan gitu. Karena kayak yalah gitu, kayak lu tiba-tiba dapat murid yang tiba-tiba lu ngeliat murid lu ngoceh sendiri di pojokan loh sama orang yang lu nggak bisa lihat gitu. Jadi waktu itu cara Mas handling anak ini tuh harus juga lebih kreatif ya. Yang tadi kayak Mas bilang, cara akhirnya nge-trigger dia supaya ngomong bahasa Inggris itu dengan oh ya udah gue ikut dong di conversationnya atau kayak lu bisa nggak ngomong sama temen lu pakai bahasa Inggris tuh kreatif guys by the way. Karena kalau nggak ngomong kan anaknya. Nggak ngomong. Ya dia akan memilih untuk kayak ya udah asik aja dengan dunianya sendiri. Karena kan anak-anak itu kadang kalau misalnya kita biarin apa besoknya ngelunjak makin jadi kan. Jadi ya udah kita turutin dulu maunya apa, lihatnya arahnya kemana terus kita masuk. Iya, jadi lebih kita yang menyesuaikan kan sebetulnya. Benar. Karena kayaknya ngajar anak tuh agak beda ya, agak intriknya agak lain gitu ya. Iya, beda banget sama anak SD kelas 3, 4, kelas 5, kelas 3 ya udah beda. Udah beda. Benar, aku sepakat. Terus ya Mas, jadi kalau dari si anak ini ya, menurut Mas gimana kita bisa tell gaya belajar orang itu apa? Tadi kan dari cerita Mas kayak aku tangkep tuh kayak Mas akhirnya bisa rule out cepat gitu kan, kayak gaya belajar anak ini tuh bla 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 gitu. Nah, how do you reach that conclusion? Gimana untuk Mas proses bisa menentukan gaya belajar murid? We always spend your first or 2 meetings as the moment for experiment, okay, especially if it's a group class to find out what kind of people they are. Kadang-kadang dari situ kelihatan that there are students that who really want to study, but some of them are not, how do you say it, assertive or talkative enough. Some of them are willing enough to study, but not equally willing to speak. That's also things that you want to find out. Tidak semua orang mau berbicara. So you also need to figure out which students that are here by force. By force, what I mean by force is that being here. What I mean by force is that they are mereka nggak mau sebenarnya against their will. That's something that you need to identify immediately. I mean, I try my best to do that in just 2 meetings maximum. 2 meetings so that if I want to devise a plan and also to make the class more cheerful, I know which students I can work with. Yang mana yang harus dipantik buat trigger domino effect ya. Yang ini dipanggil, yang ini yang nanti yang ini ikut ngomong gitu ya. Itu juga kalau kita ngomongin itu juga menarik ya, karena group dynamic itu sebenarnya beda banget sama one on one atau private dynamic ya guys. Karena mungkin yang tadi pertama itu kan Mr. Jojo yang nyeritain tentang yang private ya. Dimana itu juga ada caranya sendiri ya. You can't really exercise atau use the same strategy of a private class in group classes. Bahkan di Ions Direl ini kan banyak fun program kan. Banyak yang bagi sekelompok orang fun, not fun for some.
Ya, misalnya kayak kita di sini final by case basis banget. Final meetingnya kan ada barista program kan. Misalnya kita ke Density, kita belajar bikin kopi segala macam. Yang mana itu sebenarnya menyenangkan. Tapi buat muridku bahkan di akhir acara itu muridku bilang, "Sir, can we not do this kind of program again? I'm tired because I have to talk to people." Iya. Ada beberapa yang malah lebih enjoy taking another language class misalkan. Dan ternyata mereka lebih cocok final classnya itu diceramahin, didongengin itu ternyata French lebih class, senang. Gitu. Nonton yang ngango aja mungkin buat kita ya. Tapi buat mereka itu sesuatu yang mereka butuhkan gitu. Benar. Jadi aku sepakat sih Mas, harus case by case ya. Betul. Jadi intinya tadi kita bisa tahu gaya belajar tuh salah satunya ya dengan ngobrol nggak sih Mas? Kayak you have to talk, you have to be very observant ya, discerning gitu. Kayak yang ini baca ruangan aja sih. Baca ruangan. Kemampuan baca ruangan itu penting sih, reading the room ya. Maksudnya ngelihat yang tadi Mas bilang, murid A kira-kira butuhnya apa, dia condongnya kemana, murid B gimana, C gimana. Karena kooperatif atau tidak itu satu hal. Mungkin karena kita tinggal di, mohon maaf, warga lokal. Mohon maaf. Mungkin karena kita tinggal di Jogja yang budaya Jawanya itu agak kental kan, ngomongnya alon, pelan segala macam. Jadi willing itu tidak sama dengan pengen ngomong. Iya, gue cuma mau aja, tapi bukan berarti gue akan ngomong. Doesn't mean because gue mau gue akan melakukan. Ya itu tuh dua hal berbeda. Dua hal berbeda dan itu banyak banget di sini. Jadi ya itu memang harus bisa segera dibaca, gitu. Dan approach-nya juga beda kan, karena aku pernah sempat agak kesel karena sekelas ini ternyata karakternya orang pendiam semua. Jadi aku dorong, bisa ngomong aku dorong untuk ngomong terus akhirnya mereka merasa tertekan juga gitu. Ternyata udah nggak cocok. Jadi akhirnya Mas nyiasatin atau ngasih solusi untuk si orang-orang yang nggak mau ngomong ini buat at least akhirnya mereka bisa tetap menyerap dan tetap ngomong atau tetap mendapatkan maksudnya experience belajar yang semaksimal mungkin lah yang bisa kita dorong. Akhirnya apa yang Mas lakukan? Kadang apa ya? Sekali lagi karena di Real dan Ions juga menekankan gaya belajar yang fun, interaktif. Terkadang kita harus pakai cara-cara yang lama yang terkesannya ortodoks zaman sekarang, tapi nyatanya itu yang berhasil karena beberapa orang tuh senang didongengin aja sama senang dibacain. Jadi kayak lo nggak usah suruh mereka ngomong. Kalau mereka emang udah nggak mau ya nggak bisa diapa-apain ibaratnya. Kadang beberapa orang tuh memang tidak bisa diajak untuk interaktif aja sih. Dan begitu di push untuk interaktif tuh mereka kayak, aduh apa sih capek tahu. Tertekan. Gitu. Tertekan. Jadi emang intinya lebih ke ya be flexible ya Mas ya. Kayak big flexible in like dealing with gaya belajar orang yang nggak sama gitu. Dan kadang cara kita mungkin sama-sama levelnya conversation satu aja belum tentu antara A dan B ini kita cara eksekusi lessonnya sama. Tiap kelas selalu eksperimen sih. Setiap kelas intinya selalu eksperimen gitu. Ada yang orangnya agak diam-diam tapi ternyata when you try to involve them in a group work they will cooperate with each other. Ada juga yang lucunya kadang some students are talkative but when you ask them to do group work they barely interact because they just don't want to interact with others, itu juga ada. Jadi ya itu seperti aku bilang di awal, willing untuk belajar bukan berarti untuk willing untuk ngomong dan belum berarti juga willing untuk kerja bareng yang lain. Itu tiga hal yang sangat berbeda. Yang sangat berbeda. Nggak konklusif ya. Hanya karena mereka ada kemauan untuk ada di sana, belum tentu mereka punya kemauan untuk juga ngobrol, untuk juga participate in group work dan untuk be consistent. Belum lagi ternyata kalau ada drama-drama kelas ada loh. Banyak. Ada loh. Suka-sukaan sama temannya. Ada. Terus terutama nanti kalau kelas teens. Ini nih sama dia nih. Dan masalahnya itu tuh terjadi di luar kelas, tapi kebawa di kelas. Jadi kadang-kadang, aku udah nemu pattern kelasnya, ritme kelasnya seperti ini, begitu mau diterapkan di pertemuan berikutnya, ternyata nggak bisa karena ada sesuatu yang terjadi di luar kelas kan. Nah, itu juga ada kadang. Itu benar. Terjadi. Atau enggak kadang-kadang bahkan orang-orang yang involved di dalam kelas itu tuh nggak orang-orang yang person of interestnya tuh nggak di kelas kan Mas. Cuma dia galau aja, jadi dia bawa mood itu ke. Ya itu juga bisa. Ke kelas, menangis-nangis di kelas gitu kayak yang gue habis putus terus kayak pacaran berapa lama 1 minggu. Nah kayak gitu tuh di kelas teens masih ada ya Mas ya, masih banyak gitu. Tapi apa ya Mas namanya, kalau yang tentang itu tadi misalkan ada orang nih perdramaan ini nih, let's say kita satu kelas nih Mas, orang A orang B nih guys, ceritanya orang B ini punya either beef atau mereka suka-sukaan sama satu sama lain. Gimana kita handle sebagai guru?
Mau nggak mau sih harus coba dilihat interaksinya dulu, ya kan? Maksudnya kadang aku coba kasih group work, nggak mesti group work, jadi kayak cuma sekedar, misalnya please Queenie, can you ask a questions about this to that guy? Nah, misalnya kita lihat dulu aja responnya. Kalau misalnya memang ternyata responnya nggak nyaman, dan ternyata kalau misalnya kelasnya isi kelas udah ada banyak ya, banyak ya udah kita coba pasangkan mereka dengan orang-orang yang berbeda aja. Ya, yang lebih mendukung growth dan absorption rate mereka ya. Jadi kayak kemampuan belajarnya. Jadi jangan dipaksain. Ya, itu sih number one tip ya. Jangan maksa. Ini juga applies to parents ya. Kalau anak lo nggak mau itu ya udah gitu loh. Iya, karena your dreams are not theirs. Jadi kayak kamu boleh mengguide anak-anak untuk apa ya, belajar yang kamu rasa baik, yang kamu rasa cukup. Tapi mungkin kalau dari aku sama Mas Jojo ya, you know, I think there are better ways where you can introduce them to new things without unnecessarily putting too much pressure or just emotional pain towards your children. I mean, not every child wants to go to class. Yeah, and not every dan anak lo nggak harus bisa semua hal, guys. Yes. Even kita sebagai orang tua aja kita nggak bisa semua hal. Yes. You know, you can expose them to a lot of things, tapi don't expect them to excel in every single one of it. Karena kayak humans are not meant atau made for that level of excellence. I feel like even if you do, then that's 0.0001% of the world. Karena kayak you gotta be that talented, that gifted untuk lo bisa excel. And just because your children don't excel doesn't mean that they're any less of a child. Yes. Jadi kayak have some affection, you know, have some compassion towards the child that you're raising. And understanding too. Yeah, makanya itu tuh penting banget sih, aku sepakat. Jadi ya Mas, kalau Mas bisa kayak ngelis nih gaya belajar siswa tuh menurut Mas ada apa aja sih dari dalam pengalaman Mas gitu? Ada yang pertama willing to learn dulu, itu jelas willing to learn, terus forced by their parents. Forced by circumstances juga ada. Nah, terutama untuk di kelas-kelas test prep. Nah, kan forced by circumstances. Terus itu juga nanti ada sub-subnya lagi, willing to learn karena iseng atau karena want to improve their skills in the long run. Itu juga ada. Terus forced by circumstances itu juga ada subnya lagi. Misalnya untuk kelas test prep, misalnya IELTS dia pengen skor 6,5 atau 7 untuk daftar beasiswa, tapi itu kan karena keadaan ya. Tapi apakah mereka skill dasarnya udah cukup untuk ngejar skor itu apa enggak? Ya, belum tahu. Jadi itu ini kayak apa ya? Kayak main Lego. Jadi ada Legonya pisah-pisah gitu ya. Setiap orang itu tuh bloknya tuh susunannya beda-beda. Gitu. Jadi intinya itu sih, ada yang mau willing to learn, unwilling to learn, learn karena circumstances. Inti menurutku ya garis besar itu ada tiga itu aja sih sebenarnya. Gitu. Iya sih, aku ngerti. Yang memang si perwilling-willingan itu ya, dan bagian-bagian force ini soalnya sangat menentukan juga ya Mas ya. Maksudnya seberapa baik mereka akan perform, seberapa banyak informasi yang akan mereka serap. Karena kalau di kelas adult tuh ada suka ada orang-orang yang terpaksa forced by circumstances, kayak di kelas udah kayak susah banget, aku nggak bisa, ini gimana ya, tapi lanjut terus. Mau gimana itu ada. Iya, karena mereka nggak punya pilihan sebenarnya. Iya, itu kita nggak perlu ngasih motivasi banyak. Iya, karena mereka udah ada dari sini gitu. Atau dari sininya mereka untuk kayak harus bisa ini kelas-kelas IELTS misalnya. TOEFL biasanya gitu. Mereka sebenarnya kalau punya pilihan mereka juga nggak mau belajar itu mungkin ya. Cuman karena kayak mereka harus ngejar S2 mungkin, atau mereka ada mimpi yang harus dikejar, mereka harus S1 atau mereka harus dapat kerja dan mereka butuh BUMN gitu-gitu, butuh IELTS ya. Ya mau nggak mau mereka harus push themselves through gitu. Tapi ada yang juga forced by hal yang bukan force, tapi mereka nggak sebenarnya mau melakukan itu, dan tidak harus, circumstances tidak memaksa mereka untuk melakukan itu, tapi lebih ke tekanan personal ya, orang tua, teman gitu, keluarga. Bisa jadi itu juga ada ya Mas ya tadi. Tapi ya Mas, kalau kita ngomongin mungkin lebih konkretnya ya, kayak Mas pernah nggak ketemu anak-anak yang visual, audio, kinestetik ini agak-agak tricky nih, kan ada beberapa anak yang dia belajarnya by visual, mereka ngelihat, ada yang by audio gitu, mereka ngedengerin, ada yang by movement atau kinestetik. Biasa Mas paling challenging menurut Mas dealing dengan gaya belajar yang mana kalau dalam pembagian 3 itu?
paling challenging sebenarnya ada di kinestetik. Iya, gue juga mau bilang lagi bener itu. Karena kan kita punya physical boundaries kan di kelas, maksudnya oke tenaga kita ngikutin kemauannya anak-anak sebesar kelas ini meja kan nggak boleh kebanting nih. Iya benar, nggak boleh rusak. Nggak boleh rusak nih meja sama kursi. Komputer juga harus hati-hati, pulpen, tab, segala macam smartboard juga harus dijaga. Benar. Jadi karena ada restrictions itu sih yang sebenarnya. Belum lagi kalau misalnya ada kita fokusnya terlalu ke kinestetik, ternyata ada anaknya agak diem-diemin, kan kita harus cater to their needs juga gitu. Jadi memang agak tricky sih, karena gaya yang kinestetik itu betul-betul gaya belajar seperti itu membuat kita harus fokus ke siapapun yang bergerak. Energinya tuh harus consuming juga kan sebenarnya. Consuming banget. Dan emang bener sih Mas, aku sepakat. Maksudnya sebesar-besarnya kelas IONS ya, dimana guys IONS tuh kita harus bilang kelasnya cukup lapang ya. Maksudnya emang gede gitu loh. Itu buat kelas berlima ada 2 orang yang lari itu kurang loh. Iya, bisa kurang. Karena kayak maksudnya energi orang kan gede banget ya. Kita kan di kelas tuh juga banyak intricate technology stuff ya, karena memang di sini kita facilities-nya yang paling baru. Kayak kita punya smartboard, smart TV, iPad, MacBook. Jadi kalian tuh di sini belajar tuh bukan pakai papan tulis lagi gitu. Of course kita masih punya papan tulis, tapi kayak kita dikasih opsi untuk juga tidak menggunakan papan tulis. Kita boleh pakai yang digital form gitu. Nah, jadi kan agak susah ya kalau kita punya equipment seperti itu dan ada anak yang sekoprol, lari-lari. Terutama gitu. Kalau anak-anak kalau nulis kan papan tulis kan nulis nggak gini, tapi dok. Kita kan tidak bisa mereka melakukan hal itu kalau pakai iPad. Iya, benar. Jadi kadang nyiasatinnya tuh, makanya kadang di lantai satunya IONS tuh suka ada ini ya, hallway. Ya, beberapa guru untuk yang kids class juga ngebiarin anak lari-lari di situ. Udah ada hallway gitu ya guys. Hallway-nya tuh buat ya ngasih ruang lebih ya sebenarnya untuk mereka biar nggak bosen. Karena kan kadang anak-anak butuh a change of setting. Jadi ditaruhlah di bawah. Nah kalau adults kinestetik tuh kayak lebih ke ini sih Mas, fidgetingnya tuh loh. Nah kayak yang gini-gini pasti Mas Jojo pernah deh ngeliat itu yang kayak gini-gini gitu-gitu, atau mungkin kadang mereka lebih kayak yang kaki itu yang di gitu-gitu ya, kayaknya lebih ke sana. Ini kalau Mas ada nggak adult yang kinestetiknya gitu unik banget, teens adult gitu? Kalau adult teens enggak sih, tapi menurutku ini sesuatu yang aku pikir generational. Ini terjadi di Gen Z. Aku nggak mengeneralisir ya, cuma masalahnya yang aku lihat ini memang anak-anak umur 20 tahunan, berarti Gen Z kan, Gen Z gitu. Mereka tuh punya problem di reading sama listening yang panjang. Fokusnya rendah banget. Fokusnya rendah banget. Jadi, kalau bahasa Inggrisnya bagus loh, ikut mini United Nations, keluar negeri segala macam, model United Nations. Tapi dikasih bacaan nggak fokus gitu doang, salah kayak semua. Kayak itu loh, ngerjain itu kayak asal-asalan gak ikhlas kayak. I mean, you can do better than this. Iya, kayak gue tau for sure lo bisa do better gitu. Kenapa tidak dilakukan gitu loh. Kayaknya Gen Y Gen Z deh lebih ke arah ya. Karena kayaknya mereka ini sudah terbiasa dengan konten-konten pendek. Yes, dan itu setelah itu banyak mendengar yang aku maksud tuh lebih ke hal yang oversimplified atau hal-hal yang lebih di compact gitu. Jadi ketika mereka nggak di spoon feed dan mereka harus dan nggak sabar mencerna sendiri, jadi attentionnya rendah gitu. Iya, dan gak sabar karena kita harus dengarnya kan harus komprehensif kan, terutama listening kayak kita udah nemu jauh, kayak kadang kan listening misalnya aku meminta menyebutkan nomor HP kayak gitu 08 1 berapa, kita langsung nulis gak sabar, ternyata dikoreksi kan habis itu nomornya. Oh sorry, ternyata 0814 deng gitu. Itu IELTS tuh suka gitu guys listeningnya. Gitu. Itu juga jadi challenging ya Mas ya. Challenge juga. Tapi kalau visual sama audio nih mungkin hal-hal yang masih lumayan bisa kita handle karena banyaknya media ya. Mungkin yang zaman sekarang gaya belajar yang masih bisa diakomodir tuh lebih ke kinestetik kali. Iya, sama kalau ngomongin visual di sini kan kita fasilitas lengkap ya, audio visual gitu. Mungkin ada orang di luar sana bilang bahwa untuk ngajar anak zaman sekarang karena semua informasi di internet, jangan ditontonin YouTube lagi dong, kan mereka udah bisa di rumah. Ada benarnya. Tapi ternyata mungkin karena zaman sekarang itu banjir informasi. Iya, betul. Belum tentu juga apa yang kita tonton sebagai buat bahan pelajaran itu anak-anak nonton. Belum tentu yang kita tahu atau mereka tahu, kita saling belum tentu aku tahu ini, muridku tahu itu dan sebaliknya. Jadi
nggak apa-apa kalau sesekali kita nonton YouTube bareng, tapi nanti ada bahasannya, itu nggak apa-apa karena banjir informasi kan, belum tentu mereka udah nonton hal yang sama pun bahasannya bisa beda. Betul. Gitu. Iya. Dan mungkin kalau mereka, aku sepakat sama Mas Jojo ya, kalau kita belajarnya sendiri itu juga atau nonton sendiri itu kan nggak terarah sebenarnya. Kita juga nggak tahu apa yang harus di highlight, apa yang harus diserap dari situ. Dan materi yang sama tuh juga bisa used very differently. Mungkin di rumah lo makanya cuma sebatas hahaha buat recreation gitu ya, buat distraction. Tapi mungkin when teachers put it to use itu bisa for an entirely different purpose. Jadi we talk about history once. I taught Rising Star class. It's a conversation class, 2 teens, and last year they were all in their 6, 7, 8th grade. All of them are in 8th grade. So we talk about history, but not about history that occurred in like 50, 60 years ago. We talk about things that happened in your country in the 90s. That's also part of history that they don't know, although the materials are widely available on the internet. Walaupun itu ada di internet kan, ternyata itu ada history yang mereka ternyata 90-an kan sudah masuk sejarah juga kan. Yang mana mereka juga nggak tahu ternyata atau kejadian krisis moneter di Indonesia, ada kejadian ini itu segala macam dia. Mereka nggak tahu, dan itu walaupun itu baik di internet tetap dikasih tahu aja, kita sampaikan lagi. Gitu. Nah, kayak gini-gini kan Mas sebenarnya yang jadi kunci dari pembahasan kita hari ini, bahwa gaya belajar siswa itu akan sebenarnya unlimited. That's the answer that we both concluded dari conversation hari ini ya guys. Kayak kalau ditanya gaya belajar siswa itu apa aja, banyak gitu loh. Lo kalau mau pakai classification concrete dan rigid ya, I mean they can name you 3 or 4, tapi kayak in reality there's always itu banyak banget enggak? There's always like the subsets and like the in betweens yang akan lo temuin yang itu nggak bisa dipukul rata, nggak bisa disamaratakan, dan nggak bisa di lump into one category, atau mungkin nggak ada name for it yet aja gitu. You just don't know. Mereka ada kecenderungan condong ke arah mana misalkan, tapi masih ada pasti elemen-elemen X factor itu yang di luar klasifikasi itu gitu kan. Ada lagi kalau kita mau bagi kan banyak ya, extrovert, introvert lah. Ada lagi kita masain tadi audio, kinestetik visual. Ada lagi yang by motivation gaya belajarnya. Introvert itu menarik. Ini terutama anak-anak introvert sih biasa jadi korban. Ya dia saya. Aku punya suka ditumbalin mereka. Murid General English kelas IOE udah belajar sama aku mungkin 4-5 kelas. Karena udah kenal lama semakin terbuka dong. Dia tuh kadang-kadang suka cerita, "Sir, aku udah capek ngomong sama orang." Udah gak kuat disuruh ngomong. Energinya, social energinya rendah udah ya. Habis karena dia udah les. Kelasnya kan di sini malam ya, jam 6-10. Oh, dia sebelumnya udah les lagi ya di luar? Udah ada les lagi. Tentu pagi sampai siang sekolah gitu kan, tuh udah habis social battery-nya. Ya kasihan tuh guys, karena ada anak-anak yang circumstances-nya memang masih, apalagi kalau dia masih SMP, SMA ya, semuanya masih belajar dari jam berapa sampai jam berapa, gempor Nah jadinya disuruh les lagi malamnya mamanya capek banget. Iya, benar-benar. Nah makanya kayak gini-gini nih kan sebenarnya kita bisa, I guess bisa conclude ya Mas, kalau misalkan gaya belajar siswa itu banyak banget. Jadi kalau ditanya gaya belajar apa aja yang tadi mungkin kita sebut ini hanya sedikit dari banyak yang nggak mungkin kita sebut satu-satu dalam episode ini. Tapi the key yang mau disampaikan sama Mr. Jojo adalah yang seperti tadi Mr. Jojo bilang, gaya belajar siswa itu bisa menjadi sesuatu yang tidak harus menjadi sesuatu yang bersifat tantangan gitu ya, atau lebih ke bersifat batu sandungan gitu. Tantangan pasti ya, cuman batu sandungan nggak tentu juga. It depends on bagaimana kita sebagai guru, orang tua atau siapapun. Bahkan kalau kalian adults dan kalian nonton ini, how do you manage yourselves gitu loh? How do we manage them gitu untuk bisa draw out their fullest potential given the circumstances. Kalau dari Mas, ada apa lagi yang Mas pengen ceritain? Mungkin aku atau kita masih punya cukup waktu apa enggak? Masih ada enggak nih? Mungkin pesan terakhir, ini di bagian akhir aja, pesan untuk adults terutama. Bukan banyak orang bilang kan bahwa momen yang paling terbaik untuk belajar bahasa itu adalah anak-anak. Yang mana tapi tidak menutup kemungkinan orang tua itu bisa menjadi pembelajar bahasa yang baik. Walaupun udah banyak distraksi ya di hidupnya. Gitu, banyak ada kewajiban, ada ini itu segala macam. Cuma intinya yang coba aku bilang bahwa ketika kita belajar bahasa, terutama orang-orang dewasa, pertama coba kosongkan gelasnya. Itu yang paling susah tuh unlearning-nya itu. Unlearning karena aku sering menjumpai di kelas ketika belajar, terutama kelas bahasa Inggris dasar ya, ketika belajar bahasa Inggris, mereka bilang, oh ternyata
kalau ngomong bahasa Inggris tuh ada 3 perbedaan waktu ya. Ternyata enakan bahasa Indonesia ya cuma ada 1. Nah, ini kan cerminan gelas yang penuh. Itu jadi sulit loh menerima belajar bahasa, nggak cuma bahasa Inggris, bahasa lain, karena kan belajar bahasa itu kan bukan nerjemahin kata-kata tapi kan belajar konsep. Betul, saya sepakat. Itu belajar konsep itu yang pertama. Jadi perlu kerelaan untuk mengosongkan gelas itu. Gitu. Karena the point of learning languages, aku sepakat sama Mas. It's not about being able to translate words. Itu salah satu mediamu untuk bisa gain full understanding towards the language that you're facing. Memahami konsep reading. Sebenarnya. Kan itu karena misalkan ada bahasa di Inggris yang kita nggak bisa translate ke Indonesia, begitu juga sebaliknya. Coba gorengan guys, lu translate ke bahasa Inggris. Fried tempe, jadi tempe goreng lain. Beda lagi kayak misalnya kata sorry, minta maaf kayak gitu. Semua bahasa punya, tapi aplikasinya kan beda-beda. Mungkin orang Indonesia cenderung apologetic di mata orang Barat. Tapi bayangkan kita keluar negeri, kita dikit-dikit ngomong sorry as in we usually do in Indonesia, itu kan jadi kayak lu kok weak banget, apologetic banget kayak gitu loh. Tapi apaan sih lu minta maaf buat apa sih sebenarnya? Iya, itu kan expressions kan. Iya, itu kata yang sama tapi expressionsnya beda banget. Iya. Gitu. Aku sepakat. Jadi kayak sebenarnya language, the only way you can learn language to its fullest adalah if you allow that language to remain as is without trying to like put it in the box of what you have known. Iya. Jadi what you have known itu hanya menjadi sarana aja. It becomes a vehicle for you to be able to understand, get to that point of gua ngerti bahasa ini. Buat stepping stone aja sih sebenarnya. Tapi benar, dan kuncinya bukan translating, itu aku sepakat 200%. Kayak that's not the point gitu. That is one of the ways. Tapi not the point. Sama yang kedua nih, yang kedua adalah harus rela jadi anak-anak lagi kalau belajar bahasa, karena aku perhatikan orang tua belajar bahasa banyak gengsinya. Betul. Banyak nggak mau dikoreksi. Kalau anak kecil itu kan kalau belajar bahasa ini apa? Ini apa? Oh, this is what? Oh, copot ya. Misalnya this is a bottle, this is a mic, this is a mic holder, this is a table. Orang tua tuh banyak gengsinya kalau belajar bahasa. Seakan-akan kalau belajar kata-kata kayak gitu tuh kayak ngapa lagi, kayak bocah belajar hal-hal kecil. Tapi that's the basics. Percayalah guys, buat kita yang baru belajar bahasa asing, misalnya aku baru belajar bahasa Jepang, mungkin di hadapan anak SD di Jepang aku ini skillnya kayak anak TK banget. Dan itu ya nggak apa-apa, memang harus mulai dari awal dan harus ada kerelaan itu juga gitu. Jadi belajar itu jadi kayak anak kecil yang penuh curiosity gitu. Iya, jadi be inquisitive ya. Maksudnya dipelihara curiosity itu, jangan takut banyak bertanya, jangan takut berbuat salah gitu. Karena di akhir hari kunci dari kamu bisa adalah dengan bisa dengan paham. Dan kadang untuk paham dan biasa, kalau nggak nanya dan nggak expose yourself and put yourself in a position where you're willing to learn, ya jadi muspro gitu ya. Bahasa orang Jawa bilangnya percuma. Gitu. Apalagi Mas closing remark untuk hari ini? Ya itu aja sih. Yang penting intinya because I'm a language teacher, so when it comes to learning language, just be open-minded. Okay, empty the glasses. 3 magic words: learn, relearn, and unlearn. That's Good. it. Itu gue harus quote. Learn, relearn, and unlearn. Itu the key to every single learning hanya bahasa ya. Semua gitu. Oke, mungkin untuk hari ini pembahasan gaya bahasa cukup ya Mas ya? Thumbs up ya? Oke, terima kasih banyak ya Mr. Jojo ya. Thank you guys, was fun. Semoga ini membantu ya. Jadi silakan disimak guys, dan kalian juga sambil bisa cari tahu gaya belajar kalian masing-masing ya. Banyak baca, banyak expose yourself to circumstances supaya kamu lebih bisa memahami gaya belajarmu dan gaya belajar orang lain di sekitarmu. Oke, that's all. Thank you for today guys. Bye.